akan melanjutkan cerita pengalamanku terpapar virus corona. Nah, di part yang satu kemarin, yang video sebelumnya, aku udah menceritakan gimana awal mulanya aku bisa terpapar corona. Terus aku juga udah ceritain gejalanya, apa aja yang aku rasain. Nah, kali ini, di video kali ini aku akan menjelaskan sama kalian gimana perjuangan aku akhirnya aku boleh uh, keluar melewati masa-masa berat itu dan akhirnya aku boleh dinyatakan negatif. Nah, teman-teman, jadi di 10 hari atau 1 minggu yang lalu aku udah swab lagi dan akhirnya aku mendapatkan hasil negatif. Nah, teman-teman, aku bersyukur banget akhirnya aku bisa ngelewatin masa-masa sulit itu. Nah, jadi di PCR aku yang pertama itu waktu pertama kali aku dinyatakan negatif, positif. Nah, itu aku udah mengikuti karantina selama 14 hari. Nah, di hari ke-15 atau di hari ke-16 itu aku swab PCR kedua dan aku tadinya berharap di situ aku sudah negatif ya, karena kondisi tubuhku, badanku tuh udah enak banget, seger banget, terus indera penciumanku juga sudah kembali, terus indera perasa aku juga udah kembali. Jadi saat PCR kedua itu aku berharap aku udah negatif, tapi ternyata kenyataannya berkata lain. Jadi di swab PCR aku kedua itu aku masih dinyatakan positif, sampai akhirnya kalau mau ngikutin ketentuannya aku harus karantina sekitar 14 hari lagi. Tapi karena memang kondisi aku yang udah fit banget, akhirnya aku hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk apa ya istilahnya ya, menyeimbangkan aja sih, menyeimbangkan badanku aja, memastikan kalau aku emang udah bener-bener fit. Dan akhirnya di hari ke-6 aku coba untuk swab lagi dan puji Tuhan akhirnya aku dapat hasil negatif. Nah, teman-teman, di video sharing aku ini aku bukan mau nakut-nakutin kalian gitu. Jadi aku cuma mau berbagi pengalaman sama kalian bahwa misalnya virus corona itu ada. So buat kalian semua yang ada di luar sana, kalian wajib banget taati prokes ya teman-teman. Wajib pakai masker, wajib mencuci tangan, wajib jaga jarak ya kan. Kalau bisa kalian boleh semprot sana semprot sini semua barang-barang yang kalian pakai keluar ya untuk kerja, kayak handphone, tas, dompet, semuanya kalau bisa kalian semprot desinfektan. Nah, jadi teman-teman, dengan pengalamanku yang akhirnya Tuhan izinkan aku boleh ngalamin kena virus corona, itu benar-benar satu hal yang luar biasa banget, memukul mentalku. Jadi jujur, bukan secara fisik aja yang sakit, tapi mental kita juga jadi sakit. Kenapa? Karena rata-rata orang yang mengalami atau orang yang kena virus COVID ini, rata-rata mereka boleh ngalamin diskriminasi sosial, teman-teman. Akhirnya jadi dianggap membawa virus lah, terus orang kayak takut gitu ya dekat-dekat sama kita. Nah, sebenarnya yang aku mau jelaskan, yang aku mau berbagi cerita sama kalian di sini adalah, ya benar virus corona itu ada, tapi kalian nggak perlu menjauhi orangnya gitu loh, atau kalian harus menghakimi bahwa kamu pembawa virus gitu kan. Jangan begitu ya teman-teman. Aku harap supaya kita sama-sama saling bangun gitu kan, apalagi di kondisi yang hari-hari ini virusnya memang lagi tinggi banget ya kan, penularannya lagi cepet banget gitu kan. Teman-teman sendiri bisa lihat di berita-berita gitu kan. Jadi berita-berita yang ada saat-saat ini bukan kita jadiin satu ketakutan gitu ya, tapi itu harus kita pakai untuk membuat kita jadi lebih berjaga-jaga lagi. Nah, pengalaman aku karantina 14 hari pertama itu jujur di situ aku ngerasa bosan banget gitu ya, bingung mau ngapain gitu kan, karena memang kita terisolasi dari dunia luar gitu ya, kita nggak boleh sama sekali berinteraksi dengan orang yang ada di luar kamar kita kayak gitu kan. Nah, jadi selama 14 hari pertama itu jujur mentalku down banget gitu ya, aku terpukul banget gitu. Terus kayak jujur sih kayak aku ngerasa yang kok bisa ya kena corona kayak gitu kan. Dan tiap hari tuh kerja aku nangis gitu kan, aku kayak
kayak antara kesel dengan diri sendiri, terus kayak kayak nggak siap gitu loh, keadaan dimana aku nggak siap untuk kayak dijauhin orang gitu kan, terus apa namanya dianggap membawa virus kayak gitu-gitu. Nah jadi aku cuma mau bilang buat kalian di luar sana yang nah, Tuhan kasih anugerah sama kalian hari ini, sampai hari ini kalian masih sehat gitu ya. Aku cuma mau bilang sama kalian kalau ada orang-orang di sekitar kalian yang Tuhan izinkan untuk terpapar virus ini, aku mohon banget supaya kalian tidak mendiskriminasi mereka sebagai pembawa virus gitu ya, tapi kalian harus semangatin mereka gitu supaya imun mereka itu naik gitu kan, supaya mereka juga fight untuk melewatin masa-masa sulit mereka bisa sembuh lagi dan mereka bisa beraktivitas seperti semula lagi. Nah, aku mau sedikit berbagi juga nih teman-teman. Jadi setelah aku dinyatakan negatif ya after covid ini, jujur mungkin teman-teman berpikir terus kalau buat orang yang sudah pernah kena virus corona, kira-kira apa yang dirasain kondisi fisiknya setelahnya. Nah kalau aku sendiri sih setelah aku terinfeksi gitu ya virus corona ini sendiri, jujur aku ngerasa fisikku sekarang lebih gampang capek, terus aku tuh apa namanya kayak ngerasa ngos-ngosan gitu loh, kayak lari maraton berapa kilometer gitu, terus kalau ngomong aja udah kayak gitu, kayak tarik-tarik gitu ya. Nah memang jadi di apa namanya di PCR aku kedua itu, aku bukan cuma swab PCR aja tapi aku juga ronsen toraks gitu. Aku cuma pengen tahu kondisi paru-paruku tuh gimana gitu, dan ternyata bener dari hasil ronsen toraks itu sendiri memang diketemukan di paru-paruku itu ada bercak gitu ya di paru-paruku kanan kiri gitu kan. Nah tapi ya puji Tuhan so far semuanya bagus, cairan paru-paru dan semuanya itu bagus. Nah aku berdoa sih, aku juga berharap sama Tuhan supaya semua proses kesembuhannya bisa kembali bisa berproses secara sempurna. Nah teman-teman, aku juga akhirnya sudah diperbolehkan lagi untuk bekerja di apa kantor tempat aku kerja. Nah itu jujur aku juga waktu pertama kali masuk kerja, aku juga sempat pikir wah kira-kira gimana nih respon teman-temanku gitu kan, nah kira-kira bakalan ngajarin aku nggak ya gitu kan. Tapi aku bersyukur dan puji Tuhannya mereka nggak sama sekali ngejauhin aku gitu kan, karena memang aku juga memastikan bahwa aku negatif, aku sehat gitu kan. Nah jadi dari sharing aku kali ini dan di sharing-sharing aku sebelumnya mengenai bagaimana pengalaman aku terpapar virus corona, aku cuma mau semangatin kalian yang ada di luar sana yang mungkin saat ini lagi isoman. Buat kalian yang lagi berjuang untuk negatif, aku cuma mau bilang kalian harus tetap semangat gitu, sekalipun mungkin kalian saat ini sudah mengalami yang namanya indera penciuman kalian hilang, nafsu selera makan kalian juga udah gak ada. Aku cuma berdoa bahwa kunci kesembuhan COVID adalah imun kita sendiri. Nah gimana caranya kita bisa naikin imun kita? Yaitu caranya adalah dengan kita banyak makan gitu ya. Jadi dari pengalaman aku cuma banyak makan. Yes, benar kita perlu minum obat-obatan yang dikasih dokter, vitamin dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah kita harus banyak makan, terus banyak minum air hangat gitu ya. Jadi kalau bisa jangan minum air es dulu teman-teman, minum air hangat, makan yang banyak gitu kan, makan yang sehat, buah, sayur, terus usahakan setiap hari juga kalian untuk bisa jemur. Gak usah lama-lama, kalau nggak sempat 15 menit juga nggak apa-apa gitu, yang penting apa namanya kena matahari gitu ya, supaya badannya juga jadi nggak lemes gitu loh. Nah terus aku juga kemarin pengalaman aku selama aku isoman, aku juga olahraga gitu. Jadi selain aku mengatur makan, aku juga makan yang banyak, konsumsi buah dan sayur, banyak minum air putih hangat, itu juga aku olahraga gitu. Olahraganya nggak usah berat, sesuai dengan kemampuan aja gitu, yang penting tubuh kita bergerak gitu ya, supaya badan kita tuh fit gitu loh, jadi nggak lemes gitu. Nah jadi buat teman-teman di sana yang saat ini masih isoman atau saat ini mungkin baru dinyatakan positif COVID-19, aku cuma mau bilang kalian harus tetap semangat, berpikir yang positif,
lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Karena memang pengalamanku bahwa saat aku terpapar virus ini, akhirnya aku boleh sadar bahwa aku hanya manusia yang tidak lebih hebat dari Tuhan, dan aku membutuhkan Tuhan setiap waktu dalam hidupku gitu. Dan dari pengalaman aku terpapar virus corona ini, aku jadi sadar bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidupku gitu loh. Jadi apa ya, aku nggak bisa hidup seenakku, aku nggak bisa hidup sesuai dengan uh, kriteria aku aja, aku harus begini, aku mau begini. Tapi akhirnya juga aku jadi sadar bahwa ada Tuhan yang berdaulat atas hidup hidup kita gitu loh. Jadi dia pengen supaya kita lebih dekat sama dia juga pengen supaya kita lebih intim berhubungan sama dia gitu kan. Jadi buat teman-teman di luar sana tetap semangat, teman-teman yang sampai hari ini kalian dikasih anugerah untuk sehat, aku berdoa supaya kalian tetap terus sehat, dan please untuk taati prokes yang ada, dan jangan keluar kalau tidak berkepentingan sekali ya, artinya kalau kayak harus kerja gitu kan dan mengharuskan keluar gitu. Tapi yang aku tahu sih di beberapa kota sudah memberlakukan WFH atau work from home, jadi semua pekerjaannya dikerjakan dari rumah. Jadi apapun situasi yang saat ini Tuhan sedang izinkan dalam hidup kita, aku cuma mau bilang kita harus tetap semangat, stay positif teman-teman, terus tetap bersuka cita, karena sukacita adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur supaya kita tetap terus sehat. Nah, so itu teman-teman, aku berharap, aku berdoa semoga sharingku tentang bagaimana aku terpapar virus corona ini bisa menjadi berkat buat kalian semua yang nonton, buat kalian semua yang komentar. Aku berdoa supaya kalian semua di luar sana sehat. Dan jangan lupa teman-teman, kita harus selipkan doa juga untuk pemerintah kita, untuk seluruh orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit. Kita harus berdoa topang mereka untuk semua tenaga kesehatan. Kita terus berdoa supaya virus ini boleh cepat berlalu dari Indonesia khususnya ya teman-teman. Oke, sekian video sharing aku. Nantikan sharing-sharing aku selanjutnya di pengalaman-pengalaman hidupku yang lain gitu. Aku berdoa semoga video ini memberkati kalian semua. Jangan lupa untuk kalian like kalau kalian suka dengan sharingku dan kalian diberkati dengan sharingku hari ini. Nah, jangan lupa di komen, kalian juga boleh berbagi cerita sama aku di kolom komentar. Kalau kalian juga mungkin sudah pernah terpapar gitu dan kalian akhirnya berhasil sembuh dan negatif, kalian boleh berbagi, kita saling menguatkan. Dan jangan lupa untuk di subscribe, dan kalian juga boleh untuk di share videonya supaya ada begitu banyak orang di luar sana yang dikuatkan supaya mereka merasa tidak hilang pengharapan. Jadi hari-hari ini mari kita berbagi energi yang positif ya teman-teman. Jadi jangan dianggap bahwa semua berita-berita yang ada saat ini membuat kita menjadi takut, tapi mari kita mau belajar untuk mentaati semua prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, supaya kita juga boleh kerjasama dengan pemerintah sehingga virus corona ini boleh cepat berlalu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton videonya. God bless you.